Buat para pendukung Ganjar dan Mahfud yang hari ini sibuk teriak-teriak bahwa akan ada potensi kecurangan atau penggunaan tangan-tangan kekuasaan negara di dalam pemilu presiden 2024 terhadap satu capres tertentu, saya ingin katakan bahwa Anda sungguh lebay, bahkan sangat lebay. Sampai saat ini saya sangat bingung bagaimana caranya negara atau kekuasaan yang Anda maksud itu menggunakan tangan-tangannya untuk membicara tentang satu capres tertentu. Kita harus bicara tentang pemilu misalnya. Dalam hubungannya dengan eksekutif, maka pemilu akan erat kaitannya dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Siapa Menko Polhukam kita? Menko Polhukam itu adalah cawapres Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa akan ada tangan-tangan kekuasaan yang bisa menggunakan mereka? Dia itu cawapres Anda. Apakah dia akan bersedia menjadi tangan kekuasaan untuk melakukan kecurangan mendukung capres lain? Terus kalau kita bicara tentang kriminalisasi atau perbuatan kriminal atau perbuatan pidana misalnya terkait penanganan Polri dan segala macam, kita akan bicara tentang Menteri Hukum dan HAM. Siapa Menteri Hukum dan HAM kita hari ini? Kader partai yang mengusung Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana caranya misalnya kekuasaan itu menggunakan tangan-tangannya dalam hubungannya dengan tindakan pidana atau kriminalisasi tersebut? Lalu jika kita bicara tentang penggunaan kekuatan atau kekuasaan dari jalur privat misalnya, jalur rahasia, maka kita harus bicara bahwa kepala badan intelijen negara kita hari ini adalah orang yang dekat dengan partai yang mengusung Ganjar Mahfud. Lalu bagaimana kita bisa bicara bahwa itu juga akan digunakan? Hari ini tangan-tangan kekuasaan yang dekat dengan capres tertentu yang Anda maksud itu adalah Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan lain-lain. Emang bisa kita bahas pemilu dengan Menko Perekonomian? Emang bisa kita menggunakan tangan-tangan Menteri Perdagangan untuk pemilu? Kan nggak mungkin, nggak logis. Maka kalau Anda sibuk menuduh hari ini, justru menurut saya tuduhan terhadap bahwa Anda yang berpotensi menggunakan kecurangan itu jauh lebih masuk akal dan mendasar daripada apa yang Anda sampaikan di ruang publik hari ini. Jangan-jangan Anda yang curang nanti nih. Tangan-tangan kekuasaan itu kan milik Anda, yang melingkari urusan pemilu itu kan milik Anda. Kira-kira begitu. Buat para pendukung Ganjar dan Mahfud yang hari ini sibuk teriak-teriak bahwa akan ada potensi kecurangan. Pelan-pelan bos, kalau ngomong pelan-pelan, jangan keburu-buru, jangan menggebu-gebu, jangan emosi. Kok temperamen banget kayak capresmu. Bisa-bisanya Anda ngomong pendukung Ganjar Mahfud lebay karena menduga-duga pemilu nanti banyak kecurangan. Bos, apakah Anda ingin mengalihkan isu atau pura-pura lupa? Bagaimana keputusan MK kemarin? Bukankah keputusan MK kemarin sudah diputuskan di MK itu bahwa keputusan MK kemarin itu ada pelanggaran berat, pelanggaran kode etik berat, sudah terbukti itu ada kecurangan di situ. Bagaimana kita tidak berpikir kalau pemilu nanti banyak kecurangan? Wong keputusan yang dari awal saja baru mulai sudah ada kecurangan di situ loh. Dan itu bukan kecurangan kecil bos, kecurangan besar. Kaitannya dengan undang-undang, dengan konstitusi, bahkan dengan demokrasi. Bagaimana Anda ngomong kita semua lebay gitu loh. Udahlah, nggak usah ngomong sampai mana-mana, sampai Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, udah nggak usah bulat, nggak usah sampai mana-mana. Intinya gini, kalau kubu Ganjar Mahfud ada yang melakukan curangan, silakan laporkan dengan bukti. Jangan Anda yang ngomong malah dengan dugaan-dugaan kayak itu. Kan Anda masih ngomong menduga, jangan-jangan Anda yang melakukan kecurangan, kan itu masih dugaan. Tapi kubu Anda sudah terbukti melakukan kecurangan gitu loh. Dengan diputuskannya keputusan MK kemarin bahwa keputusan MK sebelumnya itu melanggar kode etik berat, dan pamannya Mas Gibran diberhentikan dengan hormat. Oke, jadi nggak usah bulat sampai mana-mana, nggak usah mengalihkan isu gitu. Oke, sedikit saya menambahkan ya. Hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi kemarin itu sudah menunjukkan gejala atau indikasi bahwa pemilu ini bisa saja guys ya, bisa saja ya terjadi penyimpangan atau kecurangan-kecurangan ya. Karena kita sudah dipertontonkan dengan drama dari Mahkamah Konstitusi kemarin guys ya. Namun saya berterima kasih dengan adanya majelis kehormatan yang masih mampu menopang dan menjaga ya marwah dari Mahkamah Konstitusi ini untuk dikembalikan ya, sehingga bisa kembali mendapatkan kepercayaan atau simpati dari publik guys. Kita bersyukur ya masih ada Pak Zimli yang tampil sebagai pendekar hukum yang bisa mengimbangi dan menyelamatkan situasi yang semakin
kacau balau kemarin ya setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang kita bersama-sama perlu menjaga guys ya, agar ke depan pemilu dari Pilpres, DPR ya sampai kepala daerah itu bisa berjalan dengan adil ya, dengan jujur ya, bersih, murni, dan semuanya merupakan suara dari masyarakat guys ya. Siapapun yang menang nanti ya, kalau itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita tentu bersyukur, berterima kasih, bersorak-sorai. Tetapi kalau takdir berkata lain ya, bahwa yang menang nanti bukanlah Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud ya, nggak apa-apa. Kita bisa ikhlas menerima asalkan pemilu tersebut merupakan murni ya, berasal dan bersumber dari suara rakyat, dan rakyatlah yang menentukan kemenangan tersebut. Mohon maaf sebesar-besarnya jika kita beda pendapat dan beda pilihan. Tapi apa yang saya pahami, apa yang bisa saya lihat dari apa yang saya baca dan apa yang saya pernah tahu, memang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu adalah dream team. Orang-orang di belakangnya juga orang-orang yang hebat dan memang sudah teruji. Oleh karena itu, seandainya saya memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu artinya adalah pilihan final saya, karena memang proses sudah berjalan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Artinya kita sudah punya kesempatan untuk memilih, dan hari ini jika pilihan kita sudah ditetapkan, itu fix kita akan terus berjuang untuk itu. Dan kita merasa kalah atau menang, kita tidak akan pernah menyesal untuk sebuah pilihan yang baik. Anda punya pendapat yang lain, silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dan sukseskan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD untuk jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jangan gentar, Ada Ganjar, jangan takut. ada Mahfud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Pak, Santai Pak Ganjar, slow Pak Ganjar, aman Pak Ganjar. sabar Pak Ganjar. Kami warga Surabaya di sini Tetap setia tegak lurus bersama PDI Perjuangan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud 2024 Presiden. Tara Mak Jreng, jok Presiden RI. Yang pertama Soekarno, yang kedua Soeharto, 3 B.J. Habibie, yang keempat Abdurrahman Wahid, yang kelima Soekarno Putri, yang keenam Bambang Yudhoyono, yang ketujuh Joko Widodo, yang kedelapan Ganjar Pranowo. Tara Mak Jreng. Kita berharap semakin hari ya dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud semakin banyak guys ya. Kita terus mengedukasi kepada masyarakat, sampaikan kepada rakyat kelas menengah ke bawah guys, sampai ke akar rumput, bahwa nasib bangsa dan negara kita sangat dipertaruhkan oleh pemimpin-pemimpin yang hebat ya. Kita harus percayakan bangsa dan negara kita ini ke orang yang sudah memiliki kapasitas, pengalaman, sudah melewati fase tangga birokrasi ya. Bukan baru satu tangga loncat maunya tangga teratas ya. Belum melewati fase birokrasi atau baru minim sekali pengalamannya ya, hanya karena faktor keluarga ya. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai salah memilih pemimpin, apalagi memilih karena gemoy lucu. Wah, ini memimpin suatu bangsa dan negara yang sangat besar, penduduk yang sangat banyak ya, luas, wilayah yang sangat luas ya. Kita tidak main-main untuk memilih pemimpin. Apakah kalian sudah tahu, setelah mendapat bantahan kontra dari beberapa pihak, Ganjar Pranowo menjelaskan mengapa memberikan skor angka 5 dari 10 untuk penegakan hukum era Presiden Jokowi. Menurut Ganjar, penilaian itu sebenarnya datang dari masyarakat yang masuk. Ganjar menyatakan, akhir-akhir ini suara dari masyarakat tentang kepastian hukum,
penegakan hukum dan soal hukum yang benar-benar harus lurus turun setelah putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres. Mahfud MD selaku Cawapres menanggapi pernyataan Ganjar. Menurut Mahfud, skor penegakan hukum memang turun menjadi 5 usai putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Jangan lupa follow agar terus mendapatkan info-info hukum berikutnya. Wih, mantap ini. Ada LED berjalan. Ganjar Mahfud ini. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud mau kemana ini ya? Wah, luar biasa nih dukungan dari Ganjar Mahfud sampai membuat LED yang keliling ibu kota Jakarta untuk mensosialisasikan pasangan Ganjar Mahfud. Wow, anggarannya berapa ini? Luar biasa. Sukses deh untuk Kak Ganjar dan Pak Mahfud. Gila, ini keren banget guys ya, sangat kreatif. Setelah kemarin baliho Pak Ganjar, Pak Mahfud dicopot, nah kali ini semoga tidak dicopot guys ya, akan sangat sulit ini dicopot karena ini LED yang langsung dipasang di bodi mobilnya guys ya. Keren, luar biasa dan kreatif. Semoga ini bisa memberikan sosialisasi jalanan guys ya kepada masyarakat kita untuk semakin yakin dan percaya memilih Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Amin. Presiden Israel ngelaya-laya yes kuwi. Coba Pak Ganjar kuwi. ora, kowe kan sama Pak Ganjar, iya anu kemukakan keunggulan nih, ojo. Oh, kah. Prestasi apa? Teng. Oh, buar keunggulannya apa yang jelas aku pilih Ganjar. Prestasinya Ganjar apa? Ora dong. Sing ngerti. Ora dong. Lho kok milih? Seperti isi hatiku pengen milih kuwi wis ra arek liyane nah. Oh, kowe berarti cinta buta ya? Iya. Hah? Dalam asmara disebut cinta buta ya kuwi. Lalas. Hah? Artinya milih sing penting seneng ngono iku. Wis, jelas lek cara wong pemilihan itu yang pemilihan akan kowe kadang nonton pandangan pertama. Oh, iya, cinta pada pandangan pertama iki. Pandangan pertama kuwi wis kuwi arep dadi mbora arep ngono wis kuwi kebiyen. Cintane ora ora realistis. Gue kan sebenarnya kan nonton anunya apa prestasinya apa? Ana prestasinya ora to? Lah mudeng aku. Wong kuwi ki wong anyar ora enak ya? Ora ngerti aku. Hah? Ora ngerti aku lek. Tapi ning anu kae enak lho prestasinya di. Nah ning TikTok kae viral. Lek prestasine aku gak mudeng aku masalah kuwi. Prestasinya kae jare. Enak hobi apa ya? Hobi apa? Hobi naik sepeda. Utuh. Hobi sing rada saru kok. Gak patah mudeng aku. Ora mudeng. Gak blas kalau ngono-ngono wis idine wong ora patah ngerti. Intine cinta ngono ya. Ya sijine lek carane cara apa ya? Cara perlihatanku lah istilahnya. Dari 3 sosok calon yang mau ya lek dalam batinku sendiri ya gue mau Ganjar kuwi wis rene liyane. Buar modal kuwi arep menang kalah tetembeng harus selos. Tapi nek menurutmu sing calone kete arep menang sapa? Ganjar. Oh, berarti ya emang kowe milih sing menang berarti. Ya menang kuwi calon. Ya calone tapi mbok menang bora ya jenenge wong ora ngerti ketoke ya kuwi. Tapi tetep cinta karo Surya Paloh. Lek iki pas tekan Surya Paloh wong kene sing nganu sing suge patek aku kon melok kono. Asus sejatine aku wis ngono-ngono kuwi gak cetha Pak. Aku asine iki piye yo enggak mau bermain dengan politik seperti itu ngono. Yo, politik adalah bagian dari hak kita. Nah, iya tapi kan aku kayak seakan-akan ki piye yo. Kayak enggak menyadari diriku sendiri gitu loh. Enggak mau berurusan tentang itu ngono. Tapi aku makanya ndek wingi ki mlebu ning sejenis partai iku satu. Yo sejenis tonggoku dhewe
aku juga nggak memahamiku. Sing jelas tonggoku marane aku. Kowe ngene iki yuk golek suara yuk ngono kuwi kurang iki. Aku nggak melihat partai seperti partai apa iki ya dipimpin iki nggak sampai nganu iki gak. Sing jelas aku ya bareng-bareng nyari suara ngono. Sopo sing bocah ngene supaya mendukung iki. Ya cuma iku wae masalah partai sing bengek sing Nasdem Golkar PKB sing nganu NU ya serang ngerti. NU harusnya PKB no. Ya ya di Jembian kan ada PP apa? P3 ya P3 PBNU apa kae kan. Ya kuwi aku lek sejelas asline enggak bersangkutan. Belum tentu lebih baik dari Pak Jokowi. Maksudnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu belum tentu lebih baik dari Pak Jokowi. Betul, saya tidak membantah itu. Tapi yang sudah pernah beberapa kali dikalahkan oleh Pak Jokowi dan yang sudah pernah diresafel oleh Jokowi jelas tidak lebih baik dari Pak Jokowi. Akal paling sederhana saya mengatakan seperti itu. Ingat, Pilpres adalah ajang untuk memilih presiden dan wakil presiden beneran, bukan presiden dan wakil presiden bayangan. Dan untuk capres dan cawapres terbaik juga capres dan cawapres beneran, bukan bayangan. Menurut saya Pak Mahfud dan Ganjar. Ganjar bersih, Pak Mahfud jeling. Gama gaspol. Yes. Mereka berdua adalah dari masyarakat kebanyakan. Dari pengalaman hidupnya ada. Jadi mereka bukan anak siapa-siapa, terus kemudian menjalani hidup yang benar-benar akhirnya bisa ada yang jadi legislatif, tuh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud pernah di DPR. Maka tadi aku bilang tuh brand mereka genuine, karena kelihatan banget bahwa apa yang mereka jalani dalam hidup, mereka tahu bisa empati dengan apa yang dialami oleh kebanyakan orang. Dan itu dituangkan dalam visi misi. Contoh, makanya salah satu yang kalau kita langsung bicara gitu kan, yang paling utama apa sih? Sebelum kita ngomong SDM unggul, satu kelihatan banget bahwa mereka langsung fokus di visi misinya itu adalah pengen supaya jangan lagi ada anak yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Itu kerasa banget kalau baca visi misinya. Salam 3 jari Ganjar Pranowo selalu di hati. Asik. Assalamualaikum. Bersama Mak Erot. Belum tentu Ganjar yang terbaik, saya yakin Ganjar gugur. Ayo, sekarang kita menggunakan akal sehat kita, gunakan pemikiran yang waras. Pak Ganjar kalau mau digugurkan, penyebabnya apa? Mempunyai kesalahan apa? Sekarang kita sebutkan ya semua calon presiden ataupun wakil presiden. Pak Ganjar tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak melakukan korupsi apapun. Pak Mahfud MD pun sama, tidak melakukan kesalahan dan tidak melanggar hukum apapun. Ya, Pak Anies Baswedan, beliau menggunakan politik identitas. Ya, walaupun sekarang beliau menyangkal, tetapi rekam jejak tidak bisa membohongi dan tidak bisa dipadam. Pak Muhaimin, bukan dengar kabar, tapi rekam jejak juga ya, katanya PKB itu direbut dari almarhum Gus Dur. Sangat menyedihkan, orang-orang seperti ini tidak patut diperjuangkan untuk menjadi pemimpin Indonesia. Pak Prabowo pernah melakukan pelanggaran HAM yang merugikan orang banyak. Mas Gibran, istilahnya Mas Gibran ini bayi yang baru merangkak tapi sudah berani melanggar konstitusi dan sudah berani menghalalkan segala cara. Walaupun waknya sudah dipecat, katanya dipecat, tetapi beliau masih bekerja di bawah Mahkamah Konstitusi dan hanya selisih sedikit saja uang tunjangan, ya, katanya dipecat. Kalau dipecat itu dikeluarkan terus, tidak ada di bawah manapun, tidak ada di bawah konstitusi manapun, dipecat terus, ditendang terus. Ini bukan dipecat kalau masih bekerja di Mahkamah Konstitusi. Pak
paham. Sekarang mau gugur dari mana Ganjar Pranowo? Dari segi apapun, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini adalah unggul dibandingkan dengan Anies Baswedan, Prabowo, Muhaimin, dan Gibran. Saya yakin ya, kalau mau digugurkan pun orang-orang yang melanggar konstitusi dan melakukan pelanggaran HAM ya, bagi masyarakat Indonesia yang cerdas dan waras untuk saat ini seterusnya memilihlah calon pemimpin yang baik, yang terbaik untuk Indonesia. Seperti Pak Jokowi, saya yakin Pak Jokowi adalah orang yang tulus dalam bekerja. Saya yakin Pak Jokowi juga tidak mengkhianati siapapun. Kalian sekarang ini sedang menghujat PDIP dan Ibu Megawati. Tanpa Ibu Megawati, Indonesia ini tidak akan bisa seperti ini tanpa perjuangan beliau. Jangan menghilangkan perjuangan beliau. Memang banyak orang yang memperjuangkan Indonesia, itu adalah salah satunya Ibu Megawati. Ya. Ibu Megawati dari muda lagi memperjuangkan Indonesia. Bukan semata-mata untuk dirinya. Kalau saat ini kalian menghujat Ibu Megawati, ingatlah perjuangan beliau. Dari PDI sampai PDIP, tetap tangguh. Walaupun beliau seorang wanita. Saya tidak pernah meragukan Ibu Megawati, ketulusan, keikhlasan Ibu Megawati berjuang demi Indonesia. Ya, katanya memang karena duit lah, karena apalah, kedudukan lah, apalah gitu. Ya memang itu sifat manusia, wajar. Tapi di sebalik itu, kita lihat kejayaan Golkar, apakah pernah memikirkan masyarakatnya? Tidak pernah. Apakah pernah memikirkan masyarakatnya yang di pelosok? Tidak pernah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang di pelosok. Ketika Golkar berjaya, ketika Demokrat berjaya, sama saja. Kepemimpinan yang lembek, tidak bisa tegas, tetap Indonesia yang paling ujung, yang paling pelosok sekali, tetap tidak dihiraukan dan dianaktirikan. Pak Jokowi, orang PDIP, membuktikan bahwa PDIP sudah banyak membangun anak-anak bangsa ini menjadi contoh yang baik seperti Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan banyak lagi. Saya tidak akan pernah meragukan perjuangan Ibu Megawati untuk Indonesia ini. Dan salam 3 jari, Ganjar Pranowo selalu di hati. Asik. Susah ngomongnya mas, santai mas. Aku santai banget gitu. Viti-viti saya nggak pernah bahas politik secara detail, karena aku bukan orang politik. Saya itu adalah objek politik dan harus menjadi subjek politik yang paling nggak tahu dikit-dikit mengenai politik. Dan TikTokku itu bukan TikTok edukasi politik. Jadi Anda saja yang terlalu sensitif ya, menyikapi orang-orang yang dengan santai menyikapi kondisi yang ada sekarang, mengkritisi dengan cara-cara yang sederhana saja. Saya nggak pernah memaki-maki pihak lain. Kalau cuma posting mengenai sindiran-sindiran itu hal yang biasa. Jadi pimpinan atau apa yang saya anut dari Pak Ganjar, ya jangan sampai kita menyebar sesuatu yang nggak penting, apalagi kita nggak ngerti. Dan saya bukan orang yang tahu banget mengenai politik. Ya mungkin Anda tahu banget mengenai politik. Tunjukkan prestasi pilihan Anda. Loh, kalau Anda itu orang yang sudah pinter, nggak usah minta saya tunjukkan.
Karena percuma ya, orang yang sudah tidak suka dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu dikasih data segudang juga nggak akan berubah pikiran. Sama seperti saya, Anda kasih data sedunia mengenai pilihan Anda, saya nggak akan pindah. Jadi ini soal pilihan, Anda nggak boleh memaksakan dan menyuruh-nyuruh saya untuk cari informasi. Anda kan pinter, cari aja informasinya mengenai Pak Ganjar. Tapi jangan lupa cari informasi mengenai pasangan yang Anda pilih juga. Gitu. Jadi supaya emosi Anda itu terjaga. Tidak asal ngegas, ya, dibungkus dengan kata-kata seolah-olah luar biasa. Tapi buat saya, itulah kalau orang-orang pintar keblinger merasa dirinya benar, kemudian menghina orang lain, seolah-olah apa yang dia pilih adalah kebenaran. Enggak. Yang kita pilih itu adalah pembenaran menurut persepsi dan asumsi kita. Dan buat saya, seorang Ganjar dan Pak Mahfud MD itu ada persepsi yang saya miliki ke beliau berdua itu positif. Sehingga saya berasumsi beliau-beliau itu pantas untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Yang lainnya saya nggak ada urusan. Kalau Anda tidak suka dengan pilihan saya, ya silakan bikin video yang banyak, kabarkan ke dunia itu baiknya pasangan yang Anda pilih. Gitu loh, Mas Wayan Putra Bongal. Salam kenal ya dari Canden Jepes Banten. Sekali lagi nih, metal nih menang total insya Allah sampai di putaran kedua. Saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abang Tunanetra tadi, yang menyatakan bahwa pendukung dari Pak Ganjar, Pak Mahfud ini lebay. Ya. Sebaliknya, saya dengan tegas menyatakan bahwa kita semua di sini adalah pendukung Ganjar Mahfud, orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang yang bisa menggunakan akal, menggunakan rasionalitasnya dengan baik, ya. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, ya. Ya, kita ingin Indonesia ini menjadi Indonesia emas, menuju Indonesia yang maju, ya. Tetapi itu tergantung siapa dulu pemimpinnya, ya. Untuk membawa Indonesia ke arah-arah yang seperti itu, kita harus yakin bahwa memilih pemimpin itu bukan asal pilih, ya, hanya karena dia lucu, pintar joget, ya, gemoy, anak muda, ya. Tetapi orang-orang yang sudah memiliki kapasitas, guys, ya, sudah teruji dan terbukti memiliki pengalaman. Mereka juga berintegritas dan murni bersih, guys. Justru ya pendukung-pendukung yang lebay, yang melihat oh dia bisa joget-joget nih, ya, wah keren tuh, ya, karena dia anak muda, ya. Lalu kemudian yakin sekali dengan pilihan itu bahwa wah ini yang terbaik, ya. Nah, itu yang dikatakan lebay, ya. Artinya Anda kurang bijak menggunakan rasionalitas Anda, bahwa bangsa dan negara kita ini bukan untuk dipercandain dengan kita tidak mengukur kemampuannya, tetapi hanya menggunakan kacamata yang sempit seperti itu, melihat hal-hal yang tampak di depan layar kaca kita, dan kita jadikan itu sebagai salah satu indikator bahwa saya memilih dia hanya karena dia bisa joget, ya. Bukan seperti itu, guys, ya. Ingat, bangsa dan negara kita ini mahal, ya. Dipertaruhkan dengan nyawa dan air mata. Banyak sekali pengorbanan dari para leluhur, para pahlawan-pahlawan kita yang sudah membangun, memberikan pondasi yang bagus bagi bangsa dan negara kita. Tinggal bagaimana kita menjaga, meneruskan dengan orang-orang yang tepat, ya, yang bisa kita percayai dan terbukti dengan rekam jejaknya. Oke, guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.